Menurut saya, ketinggian bangunan di Bali memang kita lihat dari dulu agak unik ketimbang daerah-daerah lain. Seperti yang kita ketahui, kita mengacu ke arifan lokal, ketinggian bangunan yang selama ini sudah diizinkan kurang lebih setinggi 15 meter atau 3 lantai bangunan atau setinggi pohon kelapa. Mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang, memang dengan pesatnya pembangunan di Bali berdampak bagi kita agak kurang baik atau negatif, karena perkembangan pembangunan otomatis tidak bisa ke vertikal, otomatis menjadi horizontal, dan itu akan menggerus lahan-lahan baik yang tidak produktif maupun yang produktif. Seperti diketahui, Pansus-Trep DPRD Provinsi Bali mewacanakan zonasi ketinggian khusus bangunan di Bali mencapai 45 meter. Rencananya zonasi itu tidak akan mengubah ketentuan lama ketinggian bangunan di Bali setinggi 15 meter atau setara pohon kelapa. Namun akan ada zona atau kawasan khusus dengan ketinggian gedung dapat mencapai 45 meter di area tertentu. Misalnya, kawasan pesisir Tabanan, Gianyar, Nusa Dua, Kuta Selatan, hingga sebagian wilayah Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan. Menanggapi hal tersebut, pelaku usaha properti yang juga Direktur PT Bumi Cempaka Asri Land, I. Gede Suwardita, sangat setuju dengan adanya wacana zonasi ketinggian khusus bangunan mencapai 45 meter. Menurutnya, dengan pesatnya perkembangan pembangunan saat ini, cenderung berdampak negatif terhadap ketersediaan lahan di Bali. Dengan adanya wacana pembangunan vertikal dengan zonasi tertentu, maka bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan lahan di Bali. Dikatakan bahwa penerapan zonasi ketinggian bangunan 45 meter ini tidak akan mengganggu kawasan suci yang ada di Bali. Kalau kita sebagai pelaku dalam hal ini properti itu sangat setuju dengan adanya wacana bangunan itu dari 15 meter dinaikkan menjadi 45 meter oleh legislatif melalui Pansus-Trap itu, karena akan lebih efektif di zona-zona tertentu, biarpun mungkin tidak di semua zona diterapkan. Karena kalau ini dibiarkan terus-menerus, lahan Bali yang sudah kecil akan terus tergerus dan lama-lama akan tidak elok lagi. Di mana semua euforia membangun, kalau ini diterapkan otomatis minimal lah vertikal itu seperti hotel, atau bangunan-bangunan perkantoran itu dia tidak akan terlalu memakan banyak tempat karena diefektifkan menjadi ke vertikal. Lumayan dari 15 sampai ke 45 meter itu kan sekitar, kalau boleh dibilang 30 meter ya dapat naiknya, dia mendapat ruang baru dia. Mungkin seperti itu dia, dan bagi kita itu sangat efektif. Biarpun itu diterapkan tidak di semua zona yang mungkin dekat-dekat tempat suci, Lamatan Sat Kayangan dan Kayangan itu kan mungkin masih bisa dipakai kearifan lokal. Tapi untuk daerah-daerah yang zona pariwisata yang sudah padat dan perkantoran, pusat seperti Denpasar, Badung Selatan yang jauh mungkin dari zona-zona Kayangan itu bagi saya bagus untuk diterapkan seperti itu. Gede Suwardita menambahkan, bangunan vertikal akan lebih menghemat biaya pembangunan, karena lahan yang digunakan tidak terlalu luas. Jika ini diterapkan untuk hunian vertikal, tentu harga rumah akan jauh lebih murah. Secara teori maupun praktek, dengan penambahan dia ketinggian bangunan secara vertikal dan melihat perkembangan harga tanah di daerah-daerah pusat kota maupun pusat pariwisata itu akan menekan kos, karena dari segi konstruksi kan saya lihat dengan harga tanah itu masih di bawah jauh dia efisiensi biayanya. Makanya seperti saya bilang tuh, kita sangat mendukung dari segi misalkan nanti suatu saat membuat kondotel atau hunian vertikal itu dengan penambahan ketinggiannya yang lumayan signifikan itu akan menekan harga.
Secara teknis, ketinggian bangunan 45 meter tidak akan mengalami kendala, terlebih dengan kemajuan teknologi di era sekarang akan tetap aman. Oleh karena itu, ia mendorong kalangan legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk segera merealisasikan wacana penerapan zonasi ketinggian bangunan ini. Mengingat kebutuhan masyarakat untuk memiliki hunian rumah terus meningkat. Tim Liputan melaporkan.